Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mayaski Sari, SMSI dari STIM Putra Riau. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang eksistensi UMKM dalam proses pembangunan ekonomi. Sebelumnya, selamat datang nih di kelas Manajemen UMKM. Semoga semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat untuk belajar. Oke, berikutnya kita akan menjelaskan tentang bagaimana skenario pembelajaran. Ini terdiri dari pendahuluan, kemudian akan ada penjelasan materi, ada kegiatan diskusi, kegiatan penugasan, dan terakhir ada penutup. Jadi nanti setiap agenda kegiatan yang akan kita lakukan, kita sudah schedulekan sehingga nanti mahasiswa juga mampu untuk melihat skenario dalam proses pembelajaran yang akan berlangsung. Oke, berikutnya apa sih sebenarnya capaian pembelajaran dalam manajemen UMKM ini? Pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian usaha, mikro, kecil, dan menengah. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan hakikat dan perkembangan eksistensi dari UMKM, terutama di Indonesia. Kemudian, mahasiswa juga mampu menjelaskan peran UMKM dan analisis permasalahannya. Oke, kita sering melihat berbagai jenis usaha yang ada di Indonesia, mulai dari usaha dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan kita juga sering mendengar ya istilah UMKM gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih UMKM itu? Bisa mungkin sudah lihat berbagai macam usaha yang banyak tersebar di Indonesia ataupun yang sering kita temui saat ini. Oke, kita bahas pertama, apa itu UMKM? Sebenarnya pengertian UMKM ini sendiri juga sudah diatur ya dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Jadi UMKM itu merupakan kepanjangan dari usaha mikro, kecil, menengah yang pada dasarnya adalah sebuah usaha atau bisnis yang dijalankan oleh perorangan, kelompok atau badan usaha. UMKM di Indonesia ini diklasifikasikan menjadi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, di mana ini biasa nanti akan diklasifikasikan berdasarkan besarnya omset maupun penjualan. Oke, kita lihat ya klasifikasinya. Nah, di sini kapan suatu usaha itu dikatakan dia sebagai usaha mikro? Pertama, ketika UMKM itu dikatakan mikro, jika ia memiliki aset atau kekayaan bersih minimal sebanyak 50 juta rupiah di luar aset tanah dan bangunan tentunya ya, dan memiliki keuntungan dari usahanya sebesar 300 juta rupiah. Insya Allah sekali. Itu masih usaha yang tergolong mikro ya. Jadi kalau misalnya kita melihat usaha-usaha yang di jalan itu, yang mungkin kebanyakan ya rata-rata untuk modalnya sendiri itu tidak sebanyak ini ya, tidak sebesar yang kecil ataupun menengah seperti itu. Dan untuk usaha kecil, usaha yang tergolong memiliki penjualan per tahun itu berkisar angka 300 juta rupiah sampai dengan 2,5 miliar. Dan kekayaan bersih ini sekitar 50 juta rupiah hingga 500 juta rupiah. Insya Allah sekali ya. Dan terakhir, kapan dikategorikan sebagai usaha menengah? Ketika kekayaan bersih dari usaha menengah sudah di atas 500 juta hingga 10 miliar. Tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha ya. Kemudian, hasil penjualan per tahunnya itu mencapai 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar rupiah. Luar biasa sekali. Bisa kita bayangkan ketika misalnya Indonesia itu memiliki memiliki beragam usaha dengan omset segini banyak ya gitu, Masya Allah. Apalagi usaha menengah, kecil ataupun mikro, mau apapun jenis usahanya, tapi ketika peningkatan dari pendapatan usaha itu sendiri terus meningkat, tentu secara tidak langsung itu akan mempengaruhi usaha ataupun mempengaruhi pendapatan dari negara Indonesia sendiri, terutama PDB ya, seperti yang kita tahu. Oke, kita lanjut. Ketika kita bicara tentang UMKM, sebenarnya apa sih hakikat dan perkembangan UMKM itu sendiri di Indonesia? Nah, ketika kita bicara tentang hakikat, kita akan flashback sedikit
tentang apa yang terjadi pada tahun 1998. Mungkin kalian sudah tahu ya, ataupun masih, atau mungkin ada yang baru lahir nih 1998. Jadi pada masa itu telah terjadi krisis moneter ya, di mana saat itu inflasi sangat meningkat tajam. Dan saat itu pembangunan ekonomi itu tidak berbasis pada kekuatan sendiri, tetapi bertumpu pada utang dan impor. Dan ini sangat rentan terhadap perubahan faktor eksternal dan membawa dalam krisis yang berkepanjangan. Saat itu karena kita inflasi ya, terus kita kan membutuhkan, tentu kita terus beroperasi, tentu kita harus tetap melakukan kegiatan ekonomi, tapi di sisi lain kita itu tidak memiliki pendapatan, kita tidak memiliki modal sama sekali, maka saat itu kita hanya bertumpu pada utang dan impor saja. Hal itu juga menjadi salah satu penyebab krisis ekonomi. Kemudian yang kedua, pendekatan yang serba sentralistik, seragam, dan hanya berpusat pada pemerintah saat itu. Ini tidak menghasilkan struktur sosial ekonomi yang memiliki fondasi yang kokoh, tetapi justru menghasilkan struktur sosial ekonomi yang didominasi oleh usaha skala besar dan kinerja yang sifatnya itu rapuh. Oke, sekarang kita lihat ini ya. Kadang kita berpikir bahwa sentralisasi itu semua itu penting, gitu ya. Kadang kita berpikir seperti itu, tapi ternyata kondisinya dalam kebijakan ekonomi kadang kita juga membutuhkan peran desentralisasi, artinya peran dari wilayah-wilayah lainnya untuk penguatan, karena mungkin untuk suatu kebijakan saja kita harus kita harus selalu koordinasi dengan pusat tentunya, iya. Tapi kalau bisa segala sesuatu dipusatkan pada pusat, nah itu mungkin akan memiliki proses alur ekonomi yang cukup panjang. Sehingga saat itu juga strukturnya tentu tidak menghasilkan struktur ekonomi yang kokoh gitu ya, karena semua itu berpusat pada atas saja. Jadi yang lebih kuat itu di atas gitu, bukan fondasi yang pada cabang-cabang lainnya seperti itu. Oke. Setelah dari masa ke masa, alhamdulillah kondisi negara kita terus membaik gitu ya. Alhamdulillah dilakukan berbagai macam perubahan. Maka dari kondisi tersebut kita bisa mengambil pelajaran bahwa harus dibuat rancangan strategi dan kebijakan pembangunan yang komprehensif dan jangka menengah ataupun sifatnya jangka panjang ya. Dan salah satu bentuk aktualisasi tersebut dengan muncul wacana pembangunan atau pengembangan usaha mikro dan menengah atau UMKM. Nah, hal inilah yang menjadi dasar terbentuknya ataupun adanya program untuk memperbanyak bisnis UMKM. Karena kalau kita berpikir ya, dengan adanya UMKM tentu akan banyak dampaknya, terutama bagi pendapatan negara Indonesia sendiri. Oke, bisa kita saksikan bagaimana peran UMKM. Bisa kita lihat ya. Tentu banyak sekali perannya, dan mungkin yang paling berdampak ya tentu dia sebagai penyangga perekonomian, di mana jumlah UMKM itu sekitar 64,2 juta. Ini masih data tahun 2020. Dan peningkatan produk domestik bruto secara tidak langsungnya ya. Karena ketika terjadi peningkatan dalam pendapatan UMKM, tentu akan berdampak pada peningkatan pajak. Dan penyumbang devisa tentunya penerimaan pajak ya tadi sudah otomatis, dan penyerapan tenaga kerja. Dengan banyaknya UMKM, tentu juga akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan yang akan berdampak pada mengurangi pengangguran. Berikutnya ada supplier bagi konsumen atau perusahaan besar. Sebaliknya juga pelanggan bagi perusahaan besar, dan tentunya juga rantai distribusi ya. Ini ada peran UMKM dari segi kontribusi PDB, penyerapan investasi, penyerapan kerja, total lapangan kerja, dan banyak lain. Oke, lalu kita sebagai seorang manusia tentu ya, kita juga melihat di sisi lain memang ada peran, tapi di sisi lainnya kadang UMKM juga tentu memiliki permasalahan. Apa saja di antaranya? Mungkin kita menyadari ya, mungkin setiap ingin bangun suatu usaha, apa permasalahannya? Modal usaha. Dari mana sih kita mendapatkan modal? Bagaimana cara mengembangkan usaha? Tentu itu menjadi salah satu problema yang kompleks sekali. Dan kita kurang tahu cara membesarkan bisnis, kurang inovasi produk, kesulitan dalam distribusi dan pemasaran,
kemudian memanfaatkan pemasaran secara online, padahal ini merupakan salah satu bentuk pasar yang sangat efektif sekali gitu ya untuk menjangkau pasar yang sangat luas. Ini tidak adanya branding atau merek produk, dan ini juga menjadi masalah yang cukup banyak dialami oleh UMKM kita sendiri, itu tidak memiliki izin usaha secara resmi. Padahal dengan adanya izin usaha ini tentu kan masyarakat juga bisa lebih nyaman terhadap produk yang dikonsumsi. Ya, sebagai seorang mahasiswa apa sih yang harus kita lakukan? Karena sekarang kita mungkin rasakan bahwa dunia terus berkembang ya, apalagi dengan perubahan teknologi saat ini. Jadi sekarang sudah masuk revolusi industri 5.0 ya, Masya Allah sekali. Jadi ada beberapa nih yang harus kita lakukan. Yang pertama dari segi investasi pada pengembangan digital skills. Nah, kita perlu memperbanyak, kita perlu upgrade digital skills kita ya tentunya. Menerapkan prototype teknologi baru, learning by doing tentunya. Pendidikan berbasis international certification dan digital skills, dan kemudian responsif terhadap industri, bisnis, dan perkembangan teknologi. Jadi untuk mempersiapkan generasi masa depan yang kuat dan kita mampu menghadapi tantangan globalisasi ke depannya, maka kita sebagai, kalau kita misalnya belum mampu membangun UMKM, maka kita akan mulai dari diri kita sendiri. Dengan perlahan-lahan, mungkin kita punya cita-cita besar. Kalau Rasulullah SAW pernah bersabda ya, bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah berdagang. Maka ketika Anda ingin kaya, berdaganglah. Jadi jangan pernah takut untuk mulai bisnis, siapkan semuanya, dimulai dari diri Anda sendiri, siapkan masa depan Anda, dan mari kita raih kesuksesan bersama untuk kemajuan Indonesia ke depannya. Oke, terakhir ada satu quotes dari Imam Ghazali. Untuk mendapatkan apa yang kamu suka, pertama kamu harus sabar dengan apa yang kamu benci. Oke, salam semangat. Terima kasih atas atensinya. Semoga ilmu pembelajaran hari ini jadi berkah dan manfaat. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.